Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Muslim Healthy Lifestyle. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema-tema yang berkaitan dengan puasa. Tema saat ini yang kita akan coba bahas berkaitan dengan tidur pada saat puasa. Naumus shaim yang ibadah. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Sebagian umat Islam berpendapat ini menjadi legitimasi buat mereka untuk melakukan bermalas-malasan dan mengisi puasanya dengan tidur. Padahal harusnya pada waktu Ramadan kita mengisi waktunya dengan beramal soleh. Karena dengan kita mengisi beramal soleh tentunya amal soleh akan ditingkatkan dan dilipat gandakan pahalanya. Kalau kita melihat sejarah berkaitan dengan bulan Ramadan, ada dua peristiwa yang minimal bisa kita ambil contohnya. Contoh pertama kita ambil dari peristiwa pada waktu zaman Rasulullah SAW, yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang luar biasa, di mana pada waktu itu terjadi perang Badar pada tanggal 17 Ramadan. Kita tahu sendiri, berarti pada saat bulan Ramadan bukan saatnya kita bermalas-malasan, bukan saatnya kita tidur-tiduran, tetapi melakukan jihad, melakukan peperangan dengan orang-orang kafir Quraisy pada waktu zaman Rasulullah. Pada zaman era kemerdekaan, kita tahu bahwa tanggal merdekanya Indonesia atau diproklamirkannya negara Republik Indonesia merdeka yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu bertepatan dengan hari Jumat tanggal 9 Ramadan. Dari dua peristiwa itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya peristiwa tersebut menandakan kita sebagai umat Islam di masa kini tidak boleh bermalas-malasan atau mengisi puasanya dengan tidur. Jadi, perlu kita luruskan bagaimana tafsiran atau interpretasi berkaitan tidur sebagai ibadah. Nah, artinya harusnya kita memandangnya tidur saja bisa dijadikan ibadah, apalagi kalau diisi puasa kita dengan amal soleh. Pasti dilipatkan gandakan, ditingkatkan pahalanya, dilipat gandakan pahalanya. Maka yang harus kita lakukan adalah cara pandang kita harus diluruskan. Harusnya mari kita berlomba-lomba untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan amal soleh. Ketika kita mengisi bulan Ramadan dengan tidur, tentunya itu sangat bertentangan dengan himbauan dari Nabi Muhammad SAW. Ada waktu-waktu yang tidak boleh kita tidur. Yang pertama adalah setelah subuh. Kedua, yaitu setelah asar. Ketiga, yaitu setelah maghrib. Dan bahkan para ulama bersepakat bahwa tidur di saat setelah subuh, setelah asar, dan setelah maghrib itu hukumnya makruh. Kalau Nabi Muhammad SAW mempraktikkan itu ada namanya tidur siang atau qailullah. Itu sekitar pukul 11.00 sampai 14. Artinya sebelum dan sesudah zuhur. Kalau kita mempraktikkan pada saat tidurnya siang atau qailullah, berarti kita menjalankan anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Kita dibolehkan untuk tidur siang. Kalau saya berpendapat tidur siang itu sifatnya opsional. Kalau kita memang mengantuk pada saat siang, boleh kita tidur. Tapi kalau kita tidak mengantuk, kitanya segar, fit, kita tidak perlu tidur. Ini juga sesuai dengan firman, dan di antara tanda-tanda kebesaran
Maksudnya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Quran Surat Ar-Rum ayat 23. Ini juga mengkonfirmasi oleh kita bahwa tidur siang juga dibolehkan oleh ayat suci Al-Quran. Melihat posisi itu, kita dibandingkan dengan alam. Ini juga sesuai dengan irama sirkadian tubuh kita, jam biologis tubuh kita, yaitu antara bangun dan tidur kita selama 24 jam. Tentunya ini juga dipengaruhi oleh rotasi bumi, yaitu bagaimana gelap dan terang. Karena manusia pada waktu zaman dulu tidak ada lampu, lampunya hanya sinar matahari. Maka manusia bergantung beraktivitasnya pada waktu matahari terang atau terbit. Sehingga manusia akan tidur pada saat mulai bulan muncul atau kegelapan. Karena mata kita tidak mungkin berfungsi dengan baik pada waktu malam hari. Yang diperbolehkan tentunya adalah tidur siang atau qailullah. Ini juga seperti sains juga ada namanya power nap, yaitu tidur di siang hari sekitar 20-30 menit. Ini secara penelitian, power nap memiliki manfaat. Pertama adalah meningkatkan daya ingat. Kedua, kemampuan kognitif kita. Ketiga, kreativitas kita. Dan tentunya yang keempat adalah tingkat energi di tubuh kita makin membesar atau makin kuat setelah kita melakukan power nap. Pada saat bulan Ramadan ini, malah kita kadang-kadang menjadi terbalik fenomenanya. Orang lebih banyak tidurnya di pagi sampai sore hari, tapi malamnya dia melotot gitu. Dan itu sangat tidak sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia, tidak sesuai juga dengan perintah agama, ayat-ayat qauliyah. Ini juga tidak sesuai dengan sains. Nah, harusnya kita isi pagi sampai sore hari dengan ibadah, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dengan amal soleh. Sehingga pada akhirnya kita bisa meningkatkan atau memperbanyak amal soleh. Karena kesempatan kita pada bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya. Yang harus kita lakukan bagaimana kita di malam harinya setelah badai isya ataupun tarawih, kita usahakan tidur. Dan bagaimana kita bangun sekitar jam 4 gitu ya, atau pada waktu sahar, pada waktu kita makan sahur, yaitu jam 4 sampai jam 4.30. Artinya kita tidur 6 jam bisa kita peroleh dengan baik. Tentunya kalau kita malam kurang berkualitas tidurnya akan berpengaruh terhadap ketika kita bangun di pagi hari yang mungkin tidak fit, yang mungkin juga tidak membuat tubuh kita menjadi beraktivitas secara semangat. Kemudian ini juga sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan kebermanfaatan kita, kontribusi kita terhadap kemanusiaan, terhadap sosial, dan terhadap dunia kerja. Sehingga kita menginginkan bagaimana ada harmonisasi, saling mengkonfirmasi, saling menegaskan antara alam, agama, dan sains. Sehingga ketiganya itu saling berdialog, saling mengkonfirmasi. Pada akhirnya mereka saling menegaskan. Tidak boleh antara alam, terus juga agama dan sains saling bertentangan. Maka tidur kita isi dari pagi sampai sore hari itu jelas sangat bertentangan dengan alam, agama, dan sains. Itu tadi berkaitan dengan ayat-ayat qauliyah dari Quran Surat Ar-Rum ayat 23. Sekarang kita ingin melihat dari ayat-ayat kauniyah, alam semesta ciptaan yang maha kuasa. Kita tinggal di bumi. Tanda kita beraktivitas bahwa kita dengan adanya sinar matahari. Waktu matahari terbit sampai terbenam kita beraktivitas. Waktu matahari terbenam kita istirahat. Kita juga disebut sebagai makhluk diurnal. Artinya memang aktivitas kita di pagi sampai sore hari. Bukan makhluk nokturnal yang beraktivitasnya di malam hari. Dan juga kita disebut sebagai morning person.
dan bukan disebut sebagai night person. Tiba pada kesimpulan bahwa tidur orang berpuasa adalah ibadah, harusnya menjadi motivasi untuk melakukan banyak amal soleh pada bulan Ramadan. Bukan menjadi pembenaran untuk melakukan bermalas-malasan dan tidur-tiduran, karena ini jelas bertentangan dengan semangat spirit bulan Ramadan, yang pada bulan Ramadan harusnya kita tingkatkan amal soleh kita. Dilipat gandakan insya Allah pahalanya ketika amal soleh yang kita lakukan itu begitu banyak. Always nap when you can, eat cheap medicine. Selalu tidur siang saat Anda bisa. Ini obat murah. Lord Baron. Stay relevant, stay ketosis, stay healthy. Salam pejuang MHLS. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.